Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan terkait pajak penghasilan orang pribadi pada mata kuliah perpajakan lanjutan. Perkenalkan, nama saya Sabrina Ratu Akilah dengan NIM 63230810. Saya Anissa Smarofosia dengan NIM 63230577. Saya Zahra Tunisa dengan NIM 63230804. Saya Filukena dengan NIM 63231037. Saya Putri Auriatensia dengan NIM 63231289. Selamat menyaksikan. Oke, saya akan menjelaskan latar belakang. Di Indonesia, pemerintah memiliki kewenangan untuk menarik pajak dari warga negara maupun badan usaha sebagai bentuk kontribusi terhadap pembiayaan negara. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dan wajib dibayar oleh warga negara sesuai ketentuan hukum. Pada 2024, Indonesia menerapkan Cortex Administration System untuk menyederhanakan dan mempercepat administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam PMK nomor 81 tahun 2024. Pajak penghasilan PPh dikenakan atas berbagai jenis penghasilan. Salah satu yang paling dekat dengan masyarakat adalah PPh pasal 21 yaitu pajak atas gaji dan penghasilan terkait pekerjaan yang pemotongnya dilakukan oleh pemberi kerja. Pemerintah juga memperkenalkan tarif efektif rata-rata untuk mempermudah dan mengefisienkan perhitungan PPh 21 sehingga meningkatkan kepatuhan dan penerimaan negara. Ada perumusan masalah dalam makalah ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan orang pribadi? Yaitu untuk memahami definisi, ruang lingkup, serta siapa saja yang menjadi subjek dan objek dari PPh-OP. Yang kedua, apa saja dasar hukum yang mengatur PPh orang pribadi untuk mengetahui regulasi dan peraturan perpajakan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan PPh-OP. Yang ketiga, ada bagaimana perhitungan PPh orang pribadi menurut ketentuan terbaru, yaitu untuk memahami proses penghitungan mulai dari penghasilan bruto, PTKP, PKP hingga tarif pajak. Lalu yang terakhir ada bagaimana prosedur pengisian dan pelaporan SPT tahunan orang pribadi, itu untuk mengetahui langkah-langkah pelaporan pajak melalui sistem e-filing secara benar. Oke, selanjutnya ada tujuan. Tujuan penyusunan makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menjelaskan konsep dasar dan ketentuan yang berlaku dalam pajak penghasilan orang pribadi. Yang kedua ada menyajikan contoh data dan perhitungan PPh-OP berdasarkan aturan terbaru. Dan yang terakhir ada memberikan penjelasan mengenai tata cara penghasilan dan pelaporan SPT tahunan secara elektronik. Ada manfaat dari penyusunan makalah ini antara lain adalah yang pertama, memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai cara kerja dan penerapan PPh orang pribadi. Lalu yang kedua ada menjadi referensi tambahan dalam proses pembelajaran mata kuliah perpajakan. Dan yang ketiga ada membantu masyarakat memahami kewajiban perpajakan serta mendorong pelaporan SPT yang benar. Ada pajak penghasilan orang pribadi. Pajak penghasilan PPh dikenakan atas penghasilan yang diterima subjek pajak selama 1 tahun pajak dan dalam UU nomor 36 tahun 2008 dibagi ke beberapa pasal sesuai objek dan tarifnya. Salah satu yang utama adalah PPh pasal 21 yaitu pajak atas penghasilan orang pribadi dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, serta berbagai pembayaran lain terkait pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Pemotongan PPh 21 berlaku bagi pegawai tetap maupun tidak tetap. Penerimaan pensiun, penerimaan pesangon, tenaga kerja lepas, bukan pegawai yang menerima honorarium, komisi, jasa, peserta kegiatan, anggota dewan komisaris yang tidak merangkap pegawai, mantan pegawai yang menerima bonus atau imbalan tidak teratur, serta peserta program pensiun yang menarik dana pensiun. Ragam penghasilan yang dipotong tersebut menunjukkan bahwa PPh pasal 21 memiliki peran penting dalam memastikan pemajakan yang tertib, adil, dan efektif atas penghasilan individu. Setelah mengenal mengenai pajak penghasilan orang pribadi, kita akan masuk nih ke subjek dan objek pajaknya. Jadi di dalam pajak penghasilan orang pribadi, kita juga memiliki subjek dan objek pajak. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait subjek pajaknya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak itu ada 4, yaitu yang pertama ada orang pribadi, di mana orang pribadi ini tuh meliputi seperti individu yang bertempat tinggal di Indonesia,
beradanya lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau menunjukkan niat untuk menetap di Indonesia. Nah, yang kedua, ada yang namanya warisan yang belum terbagi. Misalkan, warisan yang masih menjadi satu kesatuan dan menghasilkan penghasilan yang dikenai pajak sebagai pengganti sementara oleh ahli waris. Nah, itu tadi yang kedua. Nah, yang ketiga, ada yang namanya badan. Itu subjek pajak badan di mana mencakup entitas yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang dibiayai APBN atau APBD dan seluruh penerimanya masuk ke anggaran pemerintah. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir ada bentuk usaha tetap atau BUT. Bentuk usaha ini tuh merupakan bentuk usaha milik orang pribadi atau badan luar negeri yang menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ada juga pihak yang tidak termasuk ke dalam subjek pajak nih. Ada apa aja? Yang pertama ada Badan Perwakilan Negara Asing. Dan yang kedua ada pejabat diplomatik dan konsuler, di mana terdapat juga staf-stafnya selama bukan warga negara Indonesia yang tidak menerima penghasilan dari Indonesia. Dan ada asas timbal balik. Nah, yang ketiga ada organisasi internasional jika Indonesia menjadi anggota dan tidak melakukan kegiatan usaha lain. Dan yang keempat ada pejabat organisasi internasional selama bukan warga negara Indonesia dan tidak memiliki penghasilan lain di Indonesia. Itu tadi beberapa pihak yang tidak termasuk ke dalam subjek pajak. Kita akan masuk ke next, yaitu objek pajaknya. Setelah kita masuk ke dalam subjek pajak orang pribadi, kita akan masuk ke dalam objeknya nih. Jadi, objek pajak penghasilan orang pribadi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, jadi objek pajak itu sendiri itu adalah setiap penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, yang hasilnya dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan, khususnya untuk negara Indonesia. Nah, terdapat nih 5 jenis objek pajak. Ada apa aja? Yang pertama, penghasilan dari pekerjaan. Contohnya, misalkan penghasilan yang diterima sebagai imbalan pekerjaan, seperti gaji, upah, honorarium, komisi, tunjangan, lembur, bonus, THR, dan gratifikasi. Nah, yang kedua, ada penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Misalkan penghasilan dari kegiatan usaha atau profesi mandiri, seperti perdagangan, industri, UMKM, serta profesi misalkan dokter, pengacara, notaris, akuntan, arsitek, dan konsultan. Yang ketiga ada penghasilan dari modal. Jadi penghasilan ini tuh berasal dari aset atau investasi seperti bunga, dividen, royalti, dan sewa. Ada sewa tanah, sewa bangunan, dan kendaraan. Nah, yang keempat, ada keuntungan dari penjualan nih, atau pengalihan harta. Misalnya, keuntungan dari penjualan tanah, bangunan, saham, kendaraan, atau aset usaha. Nah, terus yang terakhir ada penghasilan lain nih yang menambah kemampuan ekonomis, termasuk hadiah, undian, atau lomba, selisih dari kurs valuta asing, dan keuntungan pembebasan utang. Dan terakhir ada bagi hasil dari kerjasama nih, ini termasuk ke dalam objek pajak. Setelah kita bahas terkait objek pajak, ada nih penghasilan yang bukan termasuk objek pajak. Ada apa aja? Yang pertama ada bantuan atau sumbangan, termasuk kayak zakat dan hibah tertentu. Yang kedua ada warisan. Yang ketiga ada setoran modal. Dan yang keempat ada natura tertentu. Misalkan seperti makanan atau minuman bagi seluruh pegawai dan fasilitas di daerah tertentu. Dan yang kelima ada asuransi, klaim asuransi. Misalkan kesehatan, kecelakaan, jiwa itu termasuk. Nah, yang keenam ada dividen tertentu yang memenuhi syarat kepemilikan dan asal dari laba. Yang ketujuh ada iuran pensiun yang dibayar ke dana pensiun yang telah disahkan. Yang kedelapan ada penghasilan dari investasi dana pensiun. Yang kesembilan ada bagian laba anggota CV, firma, atau persekutuan. Yang kesepuluh ada bunga obligasi yang diterima reksadana selama masa tertentu. Dan yang terakhir ada bagian laba perusahaan, modal ventura dari usaha kecil atau menengah yang tidak diperdagangkan di bursa. Itu tadi beberapa yang termasuk ke dalam objek dan yang tidak termasuk ke dalam objek pajak. Selanjutnya kita masuk ke tarif PPHOP atau UU HPP. Yang pertama ada yang namanya UU PPH. Nah, pada UU PPH lapisan kena pajak yang pertama yaitu 0 sampai dengan 50 juta dikenakan tarif 5%. Lalu yang kedua ada di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif 15%.
Yang ketiga, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif 25%. Dan yang keempat, di atas 500 juta dikenakan tarif 30%. Lanjut ke bagian UU HPP yang lapisan pertama penghasilan kena pajak 0 sampai dengan 50 juta dengan tarif 5%. Yang kedua di atas 60 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif 15%. Yang ketiga di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif 25%. Yang keempat di atas 500 juta sampai 5 miliar dikenakan tarif 30%. Dan yang terakhir 5 miliar dikenakan tarif 35%. Tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) memperbarui aturan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Reformasi ini mengubah struktur tarif progresif dari 4 menjadi 5 lapisan untuk lebih menyesuaikan beban pajak dengan kemampuan membayar wajib pajak. Penambahan lapisan tarif tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, proporsional, serta menghasilkan perhitungan PPh-OP pribadi dalam SPT tahunan yang lebih tepat dan mencerminkan kondisi penghasilan wajib pajak secara lebih akurat. Oke, selanjutnya kita ke bagian PTKP pajak penghasilan orang pribadi. Bagian pertama ada penghasilan kena pajak PTKP tahun 2020. Status wajib pajak nilai PTKP-nya 54 juta, lalu status WPKW nilai PTKP-nya 4.500.000. Selanjutnya, anak dengan maksimal 3 nilai PTKP-nya 4,5 juta. Lalu terakhir, status penghasilan suami istri digabung nilai PTKP-nya 54 juta. Yang kedua, ada nilai PTKP wajib pajak kawin. Wajib pajak dengan status WP nilai PTKP-nya 54 juta. Total PTKP-nya 54 juta. Untuk penambahan WP kawin dengan status K0 nilai PTKP-nya 4.500.000, total PTKP-nya 58.500.000. Lalu tanggungan 1 dengan status TK1 nilai PTKP-nya 4,5 juta, total PTKP 63 juta. Lalu tanggungan 2 dengan status TK2 nilai PTKP-nya 9 juta, total PTKP 67.500.000. Lalu tanggungan 3 dengan status TK3 nilai PTKP-nya 13.500.000, total PTKP-nya 72 juta. Yang ketiga, PTKP wajib pajak tidak kawin. Wajib pajak dengan status WP nilai PTKP-nya 54 juta dengan total PTKP yaitu 54 juta. Untuk bagian penambahan tanggungan 1 dengan status TK1 nilai PTKP-nya 4.500.000 dengan total PTKP 58.500.000. Lalu tanggungan kedua dengan status TK2 nilai PTKP-nya 9 juta dengan total PTKP 63 juta. Lalu tanggungan 3, status TK3 nilai PTKP-nya 13.500.000 dengan total PTKP 67.500.000. Selanjutnya ada klasifikasi wajib pajak. Klasifikasi wajib pajak orang pribadi dilakukan untuk mengelompokkan wajib pajak berdasarkan sumber penghasilan, jenis pekerjaan, dan domisili agar kebijakan perpajakan lebih efektif dan adil. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi, usaha atau UMKM. Wajib pajak memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha dan sebagian mendapat tarif final PP 23 2018. Ardiansyah Pajak dan RI 2021 menunjukkan bahwa kemudahan administrasi meningkatkan kepatuhan UMKM. Hamidah Yulina Alfianti 2022 menemukan bahwa sistem monitoring digital memperkuat kepatuhan wajib pajak UMKM. Yang kedua, wajib pajak pegawai atau karyawan. Penghasilan dipotong melalui mekanisme withholding sehingga memudahkan pelaporan dan meningkatkan kepatuhan. Yang ketiga, wajib pajak non-karyawan atau pekerja bebas. Melapor sendiri dengan metode neto atau final. Kepatuhan dipengaruhi persepsi keadilan dan transparansi kebijakan. Prihasuti, Sukri, dan Kusumastuti 2023. Yang keempat, wajib pajak dan penghasilan dari modal atau investasi, termasuk dividen, sewa, dan pengalihan aset, yang dikenai pajak sesuai ketentuannya, final atau progresif. Dan yang terakhir, wajib pajak berdasarkan domisili, dalam negeri atau luar negeri. Wajib pajak dalam negeri dikenai pajak atas seluruh penghasilan global, sedangkan wajib pajak luar negeri hanya atas penghasilan dari Indonesia. Selanjutnya ada data pajak. Pada studi kasus CV kelompok 1 hebat, berdiri sejak tahun 2023 dan sudah memiliki NPWP 01112210599000. Data pajak yang pertama, Bapak Ahmad Nirok bekerja dari sejak berdirinya perusahaan tersebut dengan mendapatkan penghasilan sebesar
Rp6.850.000 per bulan. Serta mendapatkan beberapa tunjangan, diantaranya tunjangan jabatan sebesar Rp300.000, tunjangan makan sebesar Rp150.000, tunjangan pendidikan anak sebesar Rp75.000. Namun, tunjangan pendidikan ini belum diterima karena belum memiliki anak, serta tunjangan kesehatan sebesar Rp50.000. Adanya premi jaminan kecelakaan kerja dan premi kematian sebesar 1,1% dan 1,7%. Bapak Ahmad telah menikah, namun belum dikaruniai anak. Ibu kandung dan bapak kandung yang ikut bersama Bapak Ahmad Nirok. Bapak Ahmad sendiri memiliki NPWP pribadi 04111211455000 dengan NIK 112346754300 yang beralamat di Jalan Sipelem nomor 24. Pada setiap awal bulan, rekening Bapak Ahmad dipotong setiap bulannya sekitar 1,2% untuk membayar iuran pensiun serta iuran tunjangan hari tua sebesar 1,1%. Selanjutnya ada data pajak yang kedua. Ibu Nimas Lestari bekerja menjabat sebagai asisten manajer accounting dengan penghasilan yang diperoleh sebesar Rp5.750.000 per bulan. Tunjangan yang diperoleh Ibu Nimas adalah tunjangan jabatan sebesar Rp270.000, tunjangan makan sebesar Rp100.000, serta tunjangan kesehatan Rp50.000. Ibu Nimas setiap bulannya mendapatkan premi kematian 1,1% dan premi jaminan kecelakaan kerja sebesar 1,2% dari gaji. Ibu Nimas belum menikah, namun menanggung ibu kandung. Setiap bulan, penghasilan Ibu Nimas dipotong untuk membayarkan iuran pensiun sebesar 1,7% dan iuran tunjangan hari tua sebesar 1,9%. Ibu Nimas memiliki NPWP dengan nomor 04111211145900 dengan NIK 98765432000 yang beralamat di Jalan Pisang nomor 17. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis perhitungan pajak penghasilan pasal 21 PPh 21 bagi karyawan tetap. Contoh studi kasus Bapak Ahmad Nirok. Yang pertama ada bagian 1, data identitas dan status PRKP. Bagian ini memuat data identitas formal yang menjadi dasar pengisian formulir 1721A1. 1.1 Identitas wajib pajak pekerja. Ada nama Ahmad Nirok. NPWP pribadi diisi dengan 04111211144500. NIK nomor induk kependudukan diisi 112346754300. Alamat Jalan Sipelem nomor 24. Jenis kelamin laki-laki, jabatan karyawan. Lanjut 1.2 status PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Status PTKP yang diisi K _3 artinya kawin dengan 3 tanggungan. 3 tanggungan tersebut adalah istri, ibu kandung, dan bapak kandung yang ikut bersama Bapak Ahmad. Nilai PTKP setahun sebesar Rp72 juta. Ini adalah batas penghasilan bebas pajak setahun yang ditetapkan untuk status K3. Bagian 2. Perhitungan penghasilan bruto kotor per bulan. Ini adalah total semua pendapatan yang diterima Bapak Ahmad. 2.1 Gaji dan tunjangan tetap. Gaji pokok diisi dengan sebesar Rp6.850.000, tunjangan jabatan sebesar Rp300.000, tunjangan makan sebesar Rp150.000, tunjangan kesehatan sebesar Rp50.000, subtotal gaji dan tunjangan sebesar Rp7.350.000. 2.2 Premi ditanggung perusahaan. Yang pertama, premi JKK 1,1% gaji pokok sebesar Rp75.350.000. Ada premi JKM 1,7% dari gaji pokok sebesar Rp116.450.000. Dan total premi perusahaan sebesar Rp191.800.000. 2.3 Total penghasilan bruto kotor per bulan. Perhitungan yaitu total gaji dan tunjangan sebesar Rp7.350.000 ditambah dengan total premi perusahaan sebesar Rp191.800.000 dan menghasilkan hasil bruto sebesar Rp7.541.800.000. Bagian 3 menghitung total pengurangan pajak. 3.1 Rincian pengurangan. Yang pertama ada biaya jabatan 5% dari bruto, yaitu sebesar Rp377.90.000.
terhitung dari perhitungan 5% dikali dengan Rp7.541.800.000. Ada iuran pensiun 1,2% dari gaji pokok, yaitu sebesar Rp82.200.000. Ada iuran THT 1,1% dari gaji pokok, yaitu sebesar Rp75.350.000. 3.2 total pengurangan per bulan. Perhitungan dari Rp377.090.000 ditambah dengan Rp82.200.000 ditambah dengan Rp75.350.000. Hasil pengurangan sebesar Rp534.640.000. 4.1 penghasilan neto bersih. Yang pertama neto per bulan atau neto bulanan sebesar Rp7.541.800.000 dikurangi dengan hasil pengurangan yang tadi, yaitu Rp534.640.000, menghasilkan angka Rp7.707.160.000. Ini untuk neto bulanan. Ada neto setahun, yaitu 7 juta. Hasil dari neto bulanan dikali dengan 12 bulan, yaitu menghasilkan angka Rp84.085.920.000. 4.2 penghasilan kena pajak PKP setahun. PKP setahun sama dengan neto setahun dikurangi PTKP, yaitu Rp85.920.000 dikurangi dengan Rp72.000.000. Hasil PKP setahun menghasilkan Rp12.085.920.000. 4.3 menghitung PPh 21. Tarif pajak 5%. Lapisan terendah. PPh 21 setahun terutang 5% dikali dengan Rp12.085.920.000. Menghasilkan Rp604.296.000. PPh 21 per bulannya adalah Rp604.296.000 dibagi 12 bulan, sama dengan menghasilkan angka Rp50.354. Pasal 21 yang harus dipotong dari hasil gaji Bapak Ahmad Niro setiap bulan adalah sebesar Rp50.398. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pengisian SPT pada pajak penghasilan orang pribadi. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya terkait studi kasus dan perhitungannya. Jadi langsung saja di sini bisa kita lihat ada SPT 1721A1 yaitu penjelasan PTKP pajak orang pribadi. Pada studi kasus yang pertama dijelaskan terkait identitas perusahaan dan identitas wajib pajak. Kita langsung saja masuk yang ke poin pertama, identitas pemotong pajak. Pada bagian paling atas formulir, ini adalah pihak perusahaan atau pemberi kerja yang memotong PPh 21 karyawan. Ini merupakan NPWP pemotong yang tertera, yaitu 11.112.210.599.000. Lalu lanjut ke nama pemotong, di sini ada CV kelompok 1 hebat. Untuk masa perolehan di pojok kiri atas ada kolom penghasilan. Nah, di sini diisi Januari sampai dengan Desember. Yang artinya bukti potong ini untuk penghasilan setahun penuh. Lanjut untuk identitas penerima penghasilan, bagian poin A, data ini adalah karyawan yang dipotong pajaknya. Untuk NPWP yang tertera yaitu 41.112.111.44.55.000. Untuk NIK-nya 123467543.000. Nama di sini tertera Ahmad Niro dengan alamat Jalan Sipelem nomor 24. Jenis kelamin laki-laki dan untuk status PTKP-nya yaitu K3. Artinya kaya itu kawin dan 3 merupakan 3 tanggungan orang. Untuk jabatan di sini karyawan, lalu kode negara domisilinya yaitu IDN. Lanjut ke poin 3 yaitu rincian penghasilan bruto. Nah, bagian B, poin 1 sampai dengan 8 ini adalah seluruh penghasilan sebelum dipotong apapun. Masuk ke penghasilan yaitu yang penghasilan pertama, gaji pokok sebesar Rp6.850.000. Lalu yang nomor 2 yaitu tunjangan PPh sebesar Rp300.000. Lalu yang nomor 3 ada tunjangan lain seperti lembur dan lain sebagainya, itu ada Rp200.000.
Bagian 4, honorarium kita kosongkan. Nomor 5, premi asuransi dibayar pemberi kerja yaitu 191.800. Nomor 6 dan 7 itu kita kosongkan. Dan jumlah keseluruhan dari penghasilan bruto per bulan yaitu Rp7.541.800. Nah, seperti yang sudah dihitung teman saya sebelumnya, kita tahu bahwa jumlah penghasilan brutonya itu sebesar Rp7.541.800. Selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan perhitungan dari data pajak 1 Bapak Ahmad Nirok pada bagian SPT poin B yang mana rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21 pada bagian pengurangan. Nah, tepatnya di sini ada untuk poin 9 biaya jabatan atau biaya pensiun yang dihitung dari jumlah penghasilan bruto. Nah, di sini ada jumlah penghasilan brutonya itu dikalikan dengan 5% sesuai dengan instruksi di sini. Jadi Rp7.541.800 dikali dengan 5%, maka hasilnya ada Rp377.90. Nah, terus di sini kan ada tulisan maksimalnya 500.000. Itu kalau misalkan hasilnya ternyata lebih dari 500.000, maka nanti yang ditulis di sini adalah 500.000. Tapi karena ini hasilnya kurang dari 500.000, maka yang ditulis yang tadi hasilnya. Nah, terus kita lanjut ke poin 10, itu ada iuran pensiun atau iuran THT atau JHT. Nah, seperti yang dijelaskan pada data pajak 1, bahwa setiap awal bulan rekening Bapak Ahmad itu tuh dipotong untuk iuran pensiunannya sebesar 1,2%, dan untuk iuran THT-nya itu sebesar 1,1%. Maka caranya kita tinggal kaliin aja nih. Untuk yang pertama tuh iuran pensiun itu kan sebesar 1,2%. Maka kalau dikaliin dengan gaji setiap bulannya, itu kan 1,2% itu bisa dibuletin jadi 0,012 dikali 6.850.000 itu untuk gaji setiap bulannya, maka hasilnya adalah 82.200. Nah, untuk iuran THT-nya juga sama, tinggal dikaliin aja 0,011 dikali dengan 6.850.000 rupiah, maka hasilnya 75.350. Terus kita jumlahkan, nah hasilnya ada 157.550.000 rupiah. Nah, ini untuk poin yang ke-10. Kita lanjut ke poin 11. Nah, poin 11 itu ada jumlah pengurangan. Nah, kita masuk, nah caranya itu tinggal ditambahin aja tadi untuk poinnya 9 sama poin ke-10, kita tambahin kayak gini. Nah, terus nanti hasilnya ada 534.640.000 rupiah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian perhitungan PPh pasal 21 poin ke-12, yaitu jumlah penghasilan neto. Nah, sesuai dengan di sini ya instruksinya, itu kita langsung hitung aja, yaitu poin ke-8, yaitu jumlah penghasilan brutonya itu dikurangin sama jumlah pengurangan di poin 11. Nah, nanti akan dapat nih jumlahnya itu sebesar Rp7.760.000 rupiah. Nah, terus kita langsung masuk lagi ke poin yang ke-13. Itu ada penghasilan neto masa pajak sebelumnya. Nah, ini tuh dikosongin aja karena nggak ada pada data pajak. Kita lanjut lagi ke poin ke-14, yaitu jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan. Jadi perhitungannya itu dari penghasilan neto yang tadi dihitung pada poin 12 itu dikalikan dengan 12 nih, karena kan disetahunkan. Nah, nanti akan mendapatkan hasil sebesar Rp84.085.920 rupiah. Terus kita masuk ke poin 15. Poin 15 ini adalah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Perhitungannya kita lihat dari status nih. Ini kan jumlah tanggungan keluarganya itu di sini ada K3 atau kawin 3 ya. Jadi yang ditanggungkan sebesar 3. Maka perhitungannya dari 54 juta ini, nah 54 ini tuh dari 4.500.000 dikali 12. Nah, ini 54 juta. Karena status Bapak Ahmad ini menikah, maka ditambah 4.500.000. Terus ditambah dengan tadi 3 tanggungannya, maka dikali 3 dikali 4.550.000. Nah, total dari semuanya itu sebesar 72 juta. Nah, ini untuk poin yang ke-15. Kita lanjut lagi ke poin yang ke-16, yaitu penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Nah, jadi perhitungannya kita kurangi nih dari jumlah penghasilan neto yang disetahunkan pada poin 14 ini, dikurangin dengan PTKP pada poin 15. Nah, hasilnya menjadi Rp12.085.920.
Kita lanjut lagi ke poin yang ke-17 pada PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Nah, ini perhitungannya itu pada penghasilan kena pajak setahun yang di poin 16 ini dikali dengan 5%. Nah, hasilnya nanti ada Rp604.296. Terus nanti karena di sini penghasilan kena pajak setahunnya itu kurang dari 50 juta, itu maka sesuai dengan ketentuannya itu dikaliin 5%. Kalau misalkan lebih dari 50 juta itu beda lagi. Nah, itu tadi poin ke-17, kita lanjut ke poin 18. Ini pada PPh pasal 21 yang telah dipotong masa pajak sebelumnya, ini dikosongkan aja karena kita nggak ada masa pajak sebelumnya. Lanjut ke poin ke-19, yaitu PPh pasal 21 terhutang. Nah, ini tuh dari poin ke-17, langsung aja karena tadi yang poin 18 kosong, jadi hasilnya ini sama aja kayak pada poin ke-17. Nah, terus kita lanjut untuk poin yang ke-20 yang terakhir, yaitu PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi. Nah, untuk yang ini perhitungannya itu dari PPh pasal 21 yang terhutang pada poin ke-19 dibagi dengan 12 nih, karena kita kan mencari pemotongannya itu per bulannya ya. Jadi PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi itu sebesar Rp50.358. Nah, itu tadi pajak yang dikenakan oleh Bapak Ahmad Nirok. Jadi itu tadi perhitungan dari data pajak yang pertama. Nah, kemudian untuknya di poin C ini yang terakhir itu ada identitas pemotong. Nah, di sini tuh ada nih, ada NPWP dan ada nama juga. Nah, yang pertama ini kan NPWP. NPWP ini tuh dari NPWP-nya perusahaan ya. Ini kita tadi salin aja yang dari yang atas, terus untuk yang di bawahnya itu ada nama. Nah, namanya juga dari nama perusahaan karena perusahaan yang memotong. Terus di sini ada kita tulislah CV kelompok 1 hebat. Nah, terus kemudian ada tanggal, disesuaikan aja tanggal pengisiannya. Misalkan tanggal pengisiannya itu pada tanggal 31 Desember 2024. Nah, ini. Terus nanti tinggal diberi tanda tangan dan cap basah dari perusahaannya. Nah, itu tadi untuk SPT dari data pajak 1 sudah terlengkapi. Nah, selanjutnya teman saya akan melanjutkan pada data pajak yang kedua. Dalam kesempatan ini, kita akan melakukan analisis mendalam terhadap formulir 1721A1, yaitu bukti potong PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Dokumen ini adalah rekapitulasi perhitungan pajak penghasilan selama 1 tahun pajak. Studi kasus kita berpusat pada Ibu Nimas Lestari. Bagian 1, identitas pemotong dan penerima penghasilan. Kita mulai dengan mengidentifikasi siapa saja yang tertera dalam formulir ini. Pihak pemotong pajak yaitu pihak yang bertanggung jawab memotong dan menyetorkan pajak. Nama pemotong adalah CV kelompok 1 hebat. NPWP diisi dengan NPWP pemotong adalah 1112221059900. Formulir ini mencakup masa pajak penuh, ditutup pada tanggal 31 Desember 2024. Identitas penerima penghasilan, yaitu identitas Ibu Nimas Lestari. Selanjutnya, kita rinci data Ibu Nimas Lestari pada bagian A. NPWP Ibu Nimas adalah 41112111450000. NIK atau nomor paspor tercantum 987654320000. Meskipun kolom ini mencantumkan paspor pada umumnya, yang diisi adalah NIK. Nama adalah Nimas Lestari, dan alamat yang terdaftar adalah Jalan Pisang nomor 17. Jenis kelamin jelas tercentang perempuan. Jabatan Ibu Nimas di perusahaan adalah Asisten Manajer Accounting. Kode negara atau domisili diisi dengan IDN. Data kunci di bagian identitas ini adalah status tanggungan pada poin A06. Ibu Nimas berstatus TK1 atau TK1, yaitu tidak kawin dengan satu tanggungan. Status ini menjadi penentu utama besaran penghasilan tidak kena pajak di tahap perhitungan berikutnya. B. Rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21. Mari kita perhatikan bagian kode objek pajak pada formulir 1721A1. Pada kasus Ibu Nimas Lestari, yang dicentang adalah kode 21101. Ini berarti merujuk pada penghasilan yang bersifat rutin dan teratur. Artinya semua penghasilan yang tertera di kolom ini yang berisi gaji tunjangan, premi adalah pendapatan yang diterima Ibu Nimas secara berkala sebagai pegawai tetap.
Ini membedakannya dari penghasilan yang tidak teratur seperti THR atau bonus yang seharusnya masuk ke kode 2110002 yang dalam formulir ini tidak dicentang. Percentangan ini mengkonfirmasi bahwa total penghasilan bruto Ibu Nimas bersumber dari gaji dan tunjangan rutinnya. Bagian 1, menghitung penghasilan bruto. Kita masuk ke inti perhitungan, yaitu bagian B. Kita hanya akan fokus pada penghasilan bruto yang merupakan total semua uang kotor yang diterima Ibu Nimas Lestari selama setahun. Poin 1, yaitu gaji atau pensiun, tercantum senilai Rp5.750.000. Ini adalah gaji pokok tahunan Ibu Nimas. Poin 2, tunjangan PPh, tercantum Rp270.000. Poin 3, tunjangan lainnya, tercantum Rp150.000. Ini mencakup tunjangan rutin seperti uang makan atau kesehatan yang diterima dalam bentuk uang. Poin 5, premi asuransi dibayar pemberi kerja, tercantum Rp132.250.000. Ini adalah premi asuransi wajib seperti JKK atau JKM yang dibayarkan oleh perusahaan. Sama seperti tunjangan PPh, premi ini dihitung sebagai tambahan penghasilan bagi pegawai. Poin 8. Jumlah penghasilan bruto. Setelah dijumlahkan seluruh komponen, didapatkan total penghasilan bruto sebesar Rp6.302.250.000. Angka Rp6.302.250.000 ini adalah total penghasilan kotor Ibu Nimas selama 1 tahun. Angka ini akan menjadi dasar untuk menghitung penghasilan neto setelah dikurangi biaya jabatan dan iuran wajib lainnya. Nah, selanjutnya saya di sini akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibahas oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan saja pada kolom pengurangan. Pada poin ke-9, biaya jabatan atau biaya pensiun. Nah, biaya ini tuh diperoleh dari total penghasilan bruto yang senilai Rp6.302.250 dikalikan dengan 5%. Jadi totalnya Rp315.112.50 perak. Nah, nilai ini tuh tidak melebihi batas maksimum yaitu Rp500.000 per bulan. Jadi boleh dipakai penuh ya. Nah, untuk poin yang ke-10, iuran pensiun dan iuran THT atau CHT. Pengurangan ini tuh berasal dari potongan gaji yang benar-benar dibayar oleh pegawai. Untuk yang iuran pensiun diperoleh dari 1,7% dikalikan Rp5.750.000. Didapatkan hasil Rp97.750. Sedangkan yang iuran THT atau CHT diperoleh dari 1,9% dikalikan Rp5.750.000. Didapatkan hasil Rp109.250. Jadi total iurannya sebesar Rp207.000. Nah, untuk poin yang ke-11 yaitu jumlah pengurangan. Jumlah pengurangan ini adalah jumlah total pengurangan dari poin 9 dan poin ke-10, yaitu Rp115.112.50 perak yang merupakan biaya jabatan ditambah dengan Rp207.000 yang merupakan iuran pensiun dan THT atau CHT. Jadi totalnya Rp522.112.50 perak. Selanjutnya terdapat kolom perhitungan PPh pasal 21. Pada poin ke-12, penghasilan neto. Penghasilan neto sendiri itu didapatkan dari penghasilan bruto dikurangi jumlah pengurangan. Jadi Rp6.302.250 dikurangi dengan Rp522.112.50 perak. Totalnya Rp5.780.137.50 perak. Dibulatkan menjadi Rp5.780.138. Pada poin yang ke-13, penghasilan neto masa pajak sebelumnya kita isi dengan strip yang berartikan 0. Karena Ibu Nimas sendiri bekerja sepanjang tahun pada perusahaan yang sama. Untuk yang poin ke-14, jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh 21 setahun atau disetahunkan. Kita isi dengan nilai Rp361.650.000 yang diperoleh dari penghasilan neto per bulan dikalikan 12. Untuk yang poin ke-15, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Kita isikan dengan nilai Rp58.500.000. Karena
wajib pajak orang pribadi senilai Rp54.000 ditambahkan dengan tambahan satu tanggungan sebesar Rp4.500.000. Jadi totalnya Rp58.500.000. Untuk yang poin ke-16, penghasilan kena pajak atau PKP dalam setahun, itu nilainya Rp10.861.650 yang dihitung dari penghasilan neto setahun senilai Rp69.361.650 dikurangi PTKP senilai Rp58.500.000. Jadi totalnya Rp10.861.650. Untuk yang poin ke-17, PPh pasal 21 atas PKP setahun. Nilainya kita isikan dengan Rp549.082.050 perak. Karena PKP masih di bawah 60 juta, maka tarifnya adalah 5%. Jadi perhitungannya 5% dikalikan 10.861.650. Untuk yang poin ke-18, PPh pasal 21 yang telah dipotong masa pajak sebelumnya. Kita isi dengan strip yang berartikan 0 karena ini adalah perhitungan akhir tahun. Untuk yang poin ke-19, PPh pasal 21 terutang kita isi dengan nilai Rp543.083 yang berasal dari PPh setahun dikurangi pajak yang sudah dipotong. Dan untuk yang poin terakhir, poin ke-20, PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi, kita isi dengan nilai Rp4.256.092 perak yang berasal dari 543.83 dibagi 12 sama dengan Rp45.256.092 perak per bulan. Nah, selanjutnya untuk poin yang C, identitas pemotong terdapat NPWP, nama, tanggal, dan tanda tangan. Nah, untuk yang NPWP ini adalah NPWP pemotong, yaitu NPWP milik perusahaan, bukan NPWP milik Ibu Nimas. Jadi NPWP-nya kita isi dengan 1112210599000. Lalu untuk nama kita isikan dengan CV kelompok 1 hebat, karena nama ini adalah nama badan usaha yang bertindak sebagai pemotong pajak. Dan yang terakhir ada tanggal dan tanda tangan. Tanggalnya kita isi dengan 31 Desember 2024 yang menunjukkan waktu pembuatan bukti potong. Sedangkan tanda tangan berisikan tanda tangan pejabat atau penanggung jawab dari perusahaan, yaitu CV kelompok 1 hebat, yang menandakan bahwa data pada bukti potong sudah benar. Kesimpulannya adalah pajak penghasilan orang pribadi (PPh-OP) merupakan bagian penting dari sistem perpajakan Indonesia karena berperan sebagai sumber penerimaan negara dan sarana mewujudkan keadilan fiskal. Reformasi melalui UU HPP 2021 termasuk penambahan lapisan tarif progresif menjadi 5, dirancang untuk menyesuaikan beban pajak dengan kemampuan membayar wajib pajak. Ketentuan mengenai PTKP subjek, objek pajak, serta klarifikasi wajib pajak memberikan landasan yang jelas dalam penghitungan kewajiban perpajakan. Studi kasus perhitungan PPh pasal 21 menunjukkan bahwa proses penghitungan dilakukan secara runtut mulai dari penghasilan bruto, potongan wajib, penghasilan neto, PKP hingga PPh terutang. Hasil perhitungan tersebut menjadi dasar pengisian SPT tahunan. Dengan demikian, pemahaman mengenai ketentuan perhitungan dan pelaporan PPh-OP sangat penting untuk mendukung kepatuhan perpajakan dan memastikan pelaksanaan pajak sesuai regulasi. Lalu ada saran. Berdasarkan hasil tersebut, maka beberapa saran dapat diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penulis menyarankan agar wajib pajak orang pribadi lebih aktif memahami ketentuan perpajakan, khususnya terkait tarif, PTKP, serta tata cara pelaporan SPT tahunan, agar perhitungan pajak dapat dilakukan dengan benar dan menghindari kekeliruan.
Lalu yang kedua, diharapkan pemerintah terus menyederhanakan informasi dan proses pelaporan pajak sehingga wajib pajak dapat lebih mudah memahami kebijakannya tanpa merasa terbebani oleh prosedur yang rumit. Lalu yang ketiga, bagi penulis atau peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggambarkan kajian yang lebih dalam serta menggunakan contoh kasus yang lebih kompleks agar pembahasan menjadi PPh orang pribadi menjadi lebih komprehensif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.